Yang kami persoalkan bukan ceramahnya beliau di masjid mana atau di mana terserah. Ceramahnya yang dia singgung tentang kami salah semua, omong kosong. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia, apalagi di NTT, yang takut dengan engkau. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Khusus kamu saja Yahya Waloni. Ya, saya tidak ada urusan dengan orang lain. Saya kaget loh mendengar ceramah Anda mengatakan di dalam Islam tidak ada juru selamat. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Kau bahas tentang perpuluhan di dalam video ini. Di Kristen dipaksa, bayarlah, betul kan? 1/10. Jadi, Kau bilang paksa, siapa yang memaksa? Kan saya pendeta Melato dari NTT mengucapkan video ini. Silakan bagi video ini, karena video ini video yang hanya mengkritisi orang tertentu yang merusak. Kami tidak ganggu agama manapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya pendeta dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun video ini saya buat saudara-saudara untuk menanggapi ceramah dari Ustadz Yahya Waloni. Yang kami persoalkan bukan ceramahnya beliau di masjid mana atau di mana terserah. Karena beliau adalah Ustadz, beliau punya porsi berceramah kepada orang-orang Islam. Tapi saya sebagai pendeta, saya merasa bahwa dalam isi ceramah itu, kenapa kamu bicara kepada orang Islam, tapi kemudian nama pendeta-pendeta, kami sebagai orang Kristen, engkau sebut-sebut. Nah, jadi dalam sepanjang video ini, saya Pendeta Mel Atok akan memberikan tanggapan saya seputaran beberapa bagian di dalam video ini, di mana Anda menyebut kami kafir, Anda menyebut bahwa mbahnya orang-orang kafir, Andalah yang mempendetakan para pendeta. Karena Anda mengatakan Anda juga mantan rektor dari salah satu sekolah teologi di Papua, seperti yang kelihatan dari video berikut ini. dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Karena saya Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta, dan ini dokumen saya rektor. Nah, setelah saudara melihat video tadi, yang saya persoalkan ialah kalimat dari Yahya Waloni ini, saudara-saudara ya. Saya jujur, membuat video ini, saya tidak ada persoalan sama orang Islam, saya tidak ada persoalan sama siapapun, saya persoalan sama ceramahnya Yahya Waloni yang menyerang Kristen secara membabi buta. Sebenarnya kami sudah tahu ceramahmu ini dari lama Yahya Waloni. Tapi asal kau tahu saja ya, ceramahmu tuh ece-ece. Ceramahmu tuh abal-abal. Apalagi ketika kamu mengutip ayat-ayat Alkitab, kami mempertanyakan kualitasmu, di mana engkau mengatakan dulu engkau seorang mantan pendeta. Tetapi dari cara ceramahmu, misalnya ya, dari video yang tadi, kamu bilang kamu adalah orang yang mempendetakan pendeta. Seolah-olah orang bisa jadi pendeta dari tanganmu. Jadi pendeta atau tidaknya seseorang pendeta tergantung dari Yahya Waloni. Dia yang melantik atau bukan. Dan yang lebih lucunya, saya melihat di sini ya, bahwa ada kejanggalan di sini. Bahwa Anda mengatakan Anda ini seorang rektor. Lalu Anda yang melantik pendeta. Ada di mana sejarah rektor melantik pendeta? Tidak ada Yahya Waloni. Kamu ngawur. Dengar baik-baik ya. Semua orang yang nonton video ini. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT. Dari Kota Kupang. Sangat mengucap syukur kalau orang seperti Yahya Waloni ini dulu mengaku pendeta dan sekarang bukan pendeta. Kenapa saya bersyukur? Dan harusnya semua orang Kristen di seluruh NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Rotendao, Anda juga harus bersyukur bahwa orang seperti dia yang dulunya pendeta sekarang bukan pendeta. Apa alasannya? Yang pertama, dia ini pembohong dan sombong. Saudara dengar baik-baik. Yahya Waloni ini pembohong dan sombong. Kebohongannya yang mana? Yang pertama tadi, Anda lihat. Dia bilang dia rektor. Tapi kalau lantik pendeta, pendeta tidak dihasilkan dari sekolah teologi. Pendeta itu adalah produk sinode-sinode gereja. Misalnya,
Kalau memang Anda ketua PGI, lalu kemudian kamu sebagai pengurus sinode dan pendeta-pendeta seturut tata gerejamu, lalu kamu melantik pendeta, itu boleh. Tapi kamu punya video ini, Yahya Waloni, saya rasa kamu pembohong besar. Kamu mengatasnamakan Kristen, kau jelek-jelekan Kristen di ceramahmu di masjid-masjid, padahal isinya bohong. Buat orang-orang Muslim, saya mau kasih tahu, hati-hati sama orang ini. Ceramahnya yang dia singgung tentang kami salah semua, omong kosong. Jadi, saya sebagai pendeta mau kasih tahu ya, kebohongan pertama bahwa rektor tidak pernah mencetak pendeta. Yang kedua, andai kata, dengar baik-baik ya, andai kata satu sinode menghasilkan pendeta dan bukan rektor atau sekolah teologi yang Yahya Waloni koar-koar itu, saya mau kasih tahu, andai kata pendeta dilantik oleh satu sinode pun, itu bukan berarti sinode lah yang memilih pendeta. Pendeta itu adalah satu anugerah, itu panggilan khusus yang datang dari Allah. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur kamu keluar, karena kamu angkuh, kamu sombong. Kalau memang kamu pernah jadi pendeta, kamu pernah jadi hamba Tuhan di kalangan Kristen, kamu sendiri tahu firman Allah, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya bacakan ayatnya, dan nanti ayatnya bisa kita perhatikan, ditayangkan supaya semua orang percaya, orang Kristen yang mungkin Anda resah dengan videonya Yahya Waloni ini, jangan takut. Ini pendusta kok. Buat apa takut sama dia? Ya, tidak ada satu pendeta pun yang takut sama kau, Yahya Waloni. Dengar baik-baik. Tidak ada satu pun kami yang takut sama kau. Nah, kalau kita memperhatikan Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu meminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini saja mau mengingatkan bahwa rasul-rasul yang jabatan rohani lebih tinggi, rasul-rasul saja jabatan rohani lebih tinggi dari sekedar ketua PGI, atau lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari paus. Itu saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa kamu, Yahya Waloni, yang mengatakan kamulah yang mempendetakan pendeta, kamulah mbahnya orang-orang kafir, kamu pendusta. Sepanjang saya jadi Kristen, saya tidak pernah dengar satu pendeta top bernama Yahya Waloni. Jadi kalau kau berkoar-koar sekarang kau mantan pendeta, kau pendeta siapa? Kau tidak terkenal. Bukumu yang mana? Saya juga sekolah teologi ya. Belum pernah saya dengar ada satu pendeta pintar bernama Yahya Waloni. Saya tidak pernah dengar ada satu pendeta luar biasa di Indonesia bernama Yahya Waloni. Tahu-tahu kau nongol, kau bilang kau pendeta hebat, omong kosong. Dengar baik, Yahya Waloni. Kalau kau ngomong tentang Muslim, kami tidak berani. Karena urusan Islam, silakan urusan Islam. Tapi kalau kau singgung-singgung pendeta, kau dengar baik-baik. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia, apalagi di NTT, yang takut dengan engkau. Jadi dengar baik-baik, Yahya Waloni ya. Kamu pendusta, kamu pembohong, kamu sombong. Dan orang seperti kau memang cocok keluar dari Kristen. Karena kekristenan mengajarkan kami rendah hati. Kristen mengajarkan kami kalau sudah khotbah pun, sudah melayani Tuhan pun, datang bilang kami hamba tidak berguna. Lalu kau pukul-pukul dada. Ini orangnya yang paham Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini orangnya. Itu ciri bukan hamba Tuhan. Itu ciri alat setan. Karena setan sifatnya memang sombong. Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu memang hamba Tuhan, sekali lagi, harusnya kamu punya hati hamba. Yang betul-betul mengagungkan Tuhan, bahwa kamu tidak layak, kamu tidak pantas dan ditangkap oleh Tuhan. Begitu. Sebab Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan Paulus sendiri menulis kepada Timotius, kalau mau pilih orang, jangan orang yang baru bertobat, supaya dia jangan sombong. Sebab sombong nanti kena hukuman iblis. Saya baca buat Anda ayatnya, supaya Anda ingat. Saya curiga Anda juga tidak tahu ayat ini. Anda berkuar-kuar, Anda pintar Alkitab. Apa? Omong kosong kamu. Perhatikan. 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat
agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Waktu Paulus memberi Timotius tugas untuk memilih penilik jemaat, pemimpin-pemimpin dalam gereja, Paulus bilang, jangan pilih orang sombong seperti kau, Yahya Waloni. Karena orang sombong seperti kau nanti kena hukuman iblis. Kamu tahu dosa iblis apa? Dosa kesombongan. Jadi semua orang yang mengaku saya hebat, saya ini, kau bukan hamba Allah, kau hamba setan. Karena hamba Allah itu rendah hati. Hamba Allah itu sudah melakukan apapun, tetap mengatakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya baca lagi buat kamu satu ayat ya. Dengar ayat ini. Inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saya, jujur, sebelum saya baca ayat ini, saya ingat video yang kau ceramah itu. Sombong sekali kamu. Saya tidak, sekali lagi, saya tidak menyinggung tentang ayat-ayat Islam, saya tidak ngerti. Tapi kalau kau omong Alkitab, jangan salah. Kami pendeta-pendeta di Indonesia ini sangat paham. Hanya kami tidak ada waktu layani orang angku kayak kau. Tapi kali ini sudah berlebihan kamu. Makanya saya menanggapi Anda. Ya, dengar ini ayat. Hamba Tuhan yang benar, hamba Allah yang benar, itu tahu diri, dia tidak bisa apa-apa. Tidak hebat. Jadi kalau bikin apa-apa selalu datang dan berkata, aku hamba yang tidak berguna. Saya baca ayatnya. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan kami lihat, waktu kamu jadi pendeta, sepertinya karakter ini tidak ada pada kamu. Maka dengan kamu keluar dan kamu bersaksi cerita di mana-mana, dulu kau mantan pendeta, mantan rektor, dan sekarang kami keluar dari Kristen, syukur. Orang Kristen, kita harus beri tepuk tangan bagi keluarnya Yahya Waloni dari Kristen. Kami ini juga hamba orang Kristen. Kami pendeta bodoh. Kami tidak ngerti apa-apa. Kami ini orang nakal, kurang ajar, jahat, tukang pukul orang, hantam orang, diubahkan oleh Tuhan. Baru kami jadi pendeta. Dan setelah kami jadi pendeta, kami diajar rendah hati. Tapi kau ini sombong sekali. Nantang semua pendeta. Dalam video itu kau bilang kau kumpulin semua pendeta. Teman saya pendeta Esra Soru menantang kau berkali-kali, kau tidak berani kok. Kalau kau debat sama Esra Soru, saya yakin kau habis. Kau debat sama Esra Soru Alkitab, kau lewat. Saya kasih tahu kau. Kau nggak level sama pendeta Esra Soru. Jadi pesan saya, jangan, semua yang nonton video ini, jangan percaya Yahya Waloni. Kalau dia mantan pendeta, di cerita-cerita dia tentang Kristen, omong kosong semua. Bohong, penipu kau. Dengar? Kau silakan omong agamamu, jangan omong agama kami. Ya? Ingat itu, Yahya Waloni. Video berikut lagi yang saya mau tanggapi dari si Yahya Waloni ini, kenapa kita bersyukur dia keluar dari Kristen. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Khusus kamu saja Yahya Waloni. Ya, saya tidak ada urusan dengan orang lain. Kamu terlalu banyak hina kami. Yang berikut lagi, dalam video yang tadi, kamu bilang kami ini minoritas, mulai ngelonjak lah, mulai beginilah. Saya bingung ya, selama saya hidup di Indonesia ini, saya belajar semua agama, dan saya adalah pendeta yang sering mendengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz terkenal sebelum kau muncul. Ya, saya dengar. Karena saya sangat menghargai anak-anak bangsa yang berbeda iman. Karena agama kami adalah agama yang berasal dari Tuhan, berasal dari sorga, dan ajarannya ialah bahkan musuh sekalipun kami kasihi. Bahkan orang yang memaki-maki kami pun kami kasihi. Apalagi orang yang tidak memaki kami. Supaya kamu tahu, saya dari NTT. Dan NTT adalah provinsi yang paling terkenal toleransinya nomor 1. Tapi kamu tahu, kami sangat menjaga, mengasihi anak-anak bangsa yang beragama Islam yang ada di NTT. Dan tiba-tiba kau muncul dengan video-videomu yang mendiskreditkan kami sebagai orang Kristen. Kau bilang minoritas, lalu agamamu mayoritas. Hei, dengar baik-baik. Menurut saya, di Indonesia, minoritas dan mayoritas menurut pandangan saya sekarang hanya ada 2. Mayoritas yang bernama mayoritas cinta damai dan cinta kasih, dan minoritas bernama minoritas pengujar kebencian. Justru bagi saya kamulah yang minoritas. Karena kamu ini pengujar kebencian. Kamu dan ustadz-ustadz yang sejenis dengan kamu, yang selalu menceramahkan adu domba orang Islam dengan agama lain. Supaya kamu tahu, kami orang Kristen, banyak orang Islam dukun kami.
Banyak orang Islam sayang kami. Bahkan ustadz-ustadz yang kau maki itu, menurut saya, mereka lah ustadz-ustadz yang baik. Mereka lah ustadz-ustadz yang luar biasa, yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Bukan seperti kamu. Tapi kau tampil, kau nantang seolah-olah kau hebat. Kau tidak hebat dan kau bukan mayoritas. Karena orang jenis kau yang suka benci orang, pengujar kebencian, sebenarnya kamu kelompok minoritas. Ustadz Yahya Waloni, supaya kau tahu itu ya. Kami tidak takut kamu sama sekali. Ya, jadi saudara-saudara yang menonton video ini, khususnya orang percaya, orang Kristen, dan saya berharap juga Yahya Waloni menonton video ini. Jadi ini menjadi alasan kuat setelah saya menonton videonya ini, yang di dalamnya dia berceramah. Dan sekali lagi, saya tidak persoalkan dengan ceramah Anda yang Anda memenangkan 8.000 orang jadi Islam, lalu ada 2 orang yang Anda Islamkan di situ. Ini negara bebas, siapa mau pilih agama mana silakan saja, kami tidak ada persoalan. Yang kami persoalkan ialah bahwa Anda menyinggung banyak hal tentang Kristen, dan kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini sudah ada 2 alasan yang saya sampaikan kenapa kita bersyukur orang seperti Yahya Waloni ini keluar dari Kristen. Yang pertama karena pembohong dan sombong. Yang kedua ya, bahwa dia ini pemecah belah. Ya, dia ini orang yang mengadu domba. Kita orang Kristen di mana-mana sedang dididik untuk menghargai orang Islam, menghargai orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kita diajar untuk melihat bahwa bangsa ini adalah anugerah yang maha kuasa bagi kita semua, dan di dalamnya ada perbedaan, dan perbedaan itu adalah sebenarnya kekayaan yang datang daripada Tuhan. Dan kita sangat menghormati Pancasila, di mana sila pertama semua agama yang ada di negara ini mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa wajib hukumnya menghormati agama lain. Tapi Anda bisa bayangkan kalau si Yahya Waloni ini masih ada di dalam Kristen dan karakternya model begini. Karakter yang adu domba. Buktinya dia sudah masuk di dalam Islam yang dia anggap sebagai agama paling benar saja. Kenapa dia tidak memberi contoh keindahan Islam, tapi dia justru menyerang Kristen, membabi buta? Sekali lagi saya tekankan ya, saya sudah nonton banyak ustadz berceramah, tapi menurut saya ustadz-ustadz yang lain itu jauh lebih baik dari Anda. Dan bagi saya, Anda ini berbahaya bukan saja bagi orang Kristen, tapi bagi bangsa ini. Maka kami senang sekali Anda keluar dari Kristen. Senang sekali. Kami tidak rugi orang seperti Anda keluar dari Kristen. Hal yang berikut yang saya dapati dari sepanjang video Anda ini, yang membuat kami sangat bangga kenapa kamu keluar. Tadi kamu katakan bahwa ini saya sendiri sebenarnya mendengar dari Anda, ya, berkaitan dengan keselamatan. Anda sekarang jadi pendakwa luar biasa, dan tadi dalam video Anda itu Anda bilang, Anda pun mengatakan dengan tegas, di dalam Islam tidak ada juru selamat. Yang menyelamatkan siapa? Ya diri sendiri. Nah itu urusan Anda lah ya. Tetapi saya bersyukur bahwa kami di dalam Kristus, kami yang percaya kepada Yesus, kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Sesaleh apapun kami, sebaik apapun kami diajarkan bahwa kalau orang bisa selamat itu hanya anugerah Tuhan. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan begini, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Kemudian di dalam ayat-ayatnya yang lain juga, Paulus walaupun seorang pengkhotbah hebat, seorang yang melayani Tuhan luar biasa, tapi Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 mulai ayat 5, 6 dan 7, inti beritanya Paulus bilang, dia hanya menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Berarti kekristenan menganut kepastian keselamatan bukan karena diri sendiri baik, karena tidak ada kami yang baik. Sekalipun kami melayani, kami menabur, bantu orang, berbuat baik, mengampuni orang yang memaki-maki kami dan lain sebagainya, tetapi yang kami tahu bahwa keselamatan kami hanya ada dalam satu nama. Saya kaget loh mendengar ceramah Anda mengatakan di dalam Islam tidak ada juru selamat. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat.
Jadi Maka tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada iman Islam, saya jadi diberkati. Dan khusus bagi orang Kristen, Anda lihat sendiri pengakuan Yahya Waloni bahwa di dalam Islam tidak ada juru selamat. Maka Anda orang Kristen yang nonton video ini, Anda tahu kenapa orang ini keluar. Dia bingung, di dalam Kristen yang jelas-jelas ada juru selamat, dia tinggalkan. Lalu sekarang dia pergi dan dia bilang di Islam tidak ada juru selamat. Dia harus selamatkan dirinya sendiri dengan usaha dan kebaikannya. Maka video khusus poin ketiga ini, saya mau ingatkan orang Kristen, Anda dan saya perlu bersyukur. Seberdosa apapun kita, serusak apapun kita, asal Anda menanggapi panggilan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus melalui Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ketika mendengar Yahya Waloni mengatakan bahwa di Islam tidak ada juru selamat, saya secara jujur, wow, bangga dengan ajaran Kristen yang memberikan kepastian keselamatan. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petrus di dalam khotbahnya dalam Kisah 4 ayat 12, Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ketika saya mendengar Yahya Waloni mengatakan kepada dua orang yang mau masuk Islam itu, wow, saya semakin bangga menjadi orang Kristen. Dan saya tidak keberatan Anda keluar dari Kristen. Yahya Waloni, saya tidak keberatan. Orang Kristen semua pasti senang orang kayak kau keluar. Jadi kau mau pergi menangkan siapakah, mau tarik orang Kristen siapakah yang dari Kristen untuk masuk agamamu, kami tidak khawatir. Karena kami tahu mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa, orang-orang yang tidak dipilih. Saya baca ayat ini buat Anda. Perhatikan ayat-ayat ini. Jadi dalam video ini kan Yahya Waloni sudah menangkan orang lah. Dia keluar dari Kristen, dia bawa lagi ada orang Kristen mungkin yang ikut sama dia. Saudara yang orang Kristen nonton ini video, biasa saja, jangan pengaruh. Dari zaman Tuhan Yesus pun sudah banyak orang yang ikut Tuhan tapi kemudian mundur. Saya baca ayatnya buat Anda ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Anda tahu penyebab utama kenapa orang-orang ini kemudian tinggalkan Yesus di zaman Yesus? Ayat 65 mengatakan, lalu ia berkata, Yohanes 6 ayat 65, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi buat orang Kristen yang nonton, mungkin Anda juga lihat ceramahnya Yahya Waloni bilang dia menangkan atau tarik 8.000 orang kah, ada 2 orang dalam video ini yang diislamkan. Biasa aja, nggak ngaruh saudara-saudara, karena ayat ini juga bilang dulu juga banyak orang mundur. Dan rahasianya apa? Tuhan Yesus bilang mereka tidak dikaruniakan iman oleh Bapa. Jadi buat saya Yahya Waloni, silakan kau berkor-kor menghina kami, ya, kami tidak gentar kepada kamu. Dan ingat, kami tetap mendoakan kamu. Kami tetap mendoakan kamu supaya kamu memiliki hati yang lebih baik, ceramah yang lebih baik, yang bawa dampak supaya kalau kau hadir bagi orang Islam, jadilah seperti ustadz-ustadz santun, ustadz-ustadz yang ceramahnya bikin damai Indonesia. Ceramah jenis kau ini bikin hancur bangsa. Makanya kami tidak peduli. Ditambah lagi, saya tambah sedikit. Kau bahas tentang perpuluhan di dalam video ini. di Kristen dipaksa, bayarlah, betul kan? 1/10. Kau bilang paksa, siapa yang memaksa? Kalau memang, ya, selain kau bilang perpuluhan, kamu juga menyinggung tentang orang-orang kaya duduk paling depan, miskin paling belakang, gereja lebih hargai orang kaya, lalu orang miskin tidak dianggap di muka yang masuk surga. Makanya orang susah kalau masuk gereja, garis belakang, yang kaya-kaya di depan.
Jadi yang lebih dulu masuk surga di Kristen itu yang paling kaya. Nah, pendeta duluan, Kristen jemaatnya ke neraka semua. Kalau ada pendeta jenis begitu, pendeta itu juga pendeta setan. Kalau ada pendeta jenis itu di Kristen, yang disalahkan pendetanya, bukan ajarannya. Kenapa kesalahan pendeta menjadi kesalahan semua orang Kristen? Tidak bisa begitu. Oke lah, mungkin ada pendeta jenis itu. Oke lah, mungkin ada pendeta yang khotbahnya minta-minta perpuluhan. Tapi kamu tidak bisa pukul rata. Misalnya ada turis dari Jepang, ya. Dia datang ke Indonesia. Dia kena copet, katakanlah di Medan. Lalu dia kena copet di Kupang. Lalu dia kena copet di Ambon. Lalu dia pulang sampai ke Jepang. Lalu dia bilang Indonesia pencopet. Benarkah seluruh Indonesia pencopet? Padahal dia cuma kena copet di Medan, di Kupang, dan di Ambon. Dia tidak kena copet di Jakarta. Dia tidak kena copet di Surabaya. Kalau kau pernah lihat ada pendeta model begitu, yang pilih-pilih kasih, ya, yang mengutamakan orang kaya lebih tinggi dari orang miskin, yang khotbah minta-minta perpuluhan, ya pendetanya yang kurang ajar. Jangan kau pukul rata seluruh Kristen, karena Kristen mengajar bahwa tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih kasih. Oleh karena itu, kamu jangan pakai alasan-alasan sepele untuk merusak seluruh Kristen. Nggak masuk. Ustadz Yahya, nggak masuk. Jadi pesan saya, kalau kau berceramah yang sehat lah. Urus saja agamamu. Khotbah saja Al-Quran. Tak usah khotbah Alkitab. Sebab semua ayat yang kau kutip, semua contoh yang kau angkat tuh ngawur semua. Supaya kau tahu, ngawur semua. Silakan khotbah. Kau menangkan sebanyak mungkin orang masuk Islam. Suka-suka kau lah. Tapi jangan singgung-singgung Alkitab. Karena bagi kami, kamu pembohong dan tidak ngerti Alkitab. Jadi jangan singgung agama kami, ya. Saya ingatkan kau, Yahya Waloni, ya, videomu itu ngawur semua, ece-ece. Saya kasihan kalau ada yang kagum sama kamu. Tapi bagi kami Kristen, kamu biasa saja, nggak pengaruh, nggak hebat kamu, ya. Ingat itu ya, Yahya Waloni, ya. Dan buat semua orang Kristen yang nonton video ini, doakan Yahya Waloni ini. Semoga dia diselamatkan, ya. Doakan Yahya Waloni ini, semoga dia berubah dan ceramah-ceramahnya bisa membawa damai bagi Indonesia. Baik, saya Pendeta Melato dari NTT. Kalau kamu tanggapi video ini lagi, saya akan tanggapi kau lagi. Sampai jumpa, salam damai buat semua saudara-saudara sebangsa setanah air dari Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dari Konghucu atau agama apapun. Selama kita adalah saudara satu bangsa setanah air, kita perlu hindari orang-orang seperti Yahya Waloni ini yang selalu menekankan mayoritas minoritas, padahal Indonesia tidak begitu. Indonesia itu damai, cinta, kasih, Pancasila, harga mati. Saya Pendeta Melato dari NTT. Silakan bagi video ini, karena video ini video yang hanya mengkritisi orang tertentu yang merusak. Kami tidak ganggu agama manapun. Tuhan Yesus memberkati.